Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi asinkronus. Ini pertemuan terakhir kita ya. Ini pertemuan ke-30 kuliah Fisika Dasar 1. Di sesi terakhir ini, di sesi asinkronus ini kita akan membicarakan materi terakhir di bagian termodinamika. Ini bagian ke-8 kita. Kita akan berbicara tentang satu lagi variabel keadaan yang kemarin di pertemuan termodinamika awal kita sempat menyebutkan. Jadi kita akan bicara tentang konsep entropi. Ya, sedikit banyak tergambar dari gambar yang saya pilih untuk bagian pembuka ini. Seperti apa nanti kita akan ceritakan lebih detail. Kita mulai dengan teorema Clausius. Jadi kita lihat kemarin kita sempat eh, menyelipkan sedikit konsep reversibilitas. Jadi sekedar mengingatkan bahwa suatu proses itu dikatakan reversible. Coba tuliskan di sini ya. Suatu proses itu dikatakan reversible jika memenuhi dua hal ya. Yang pertama dia kuasi statik itu ya. Yang kedua tidak ada efek disipasi energi. Disipasi, maaf. Disipasi. Disipasi energi. Oke. Jadi suatu proses dikatakan reversibel ketika memenuhi dua hal ini. Nah, kalau dia kuasi statik, artinya keseimbangannya tetap terjaga. Gitu ya. Kalau kuasi statik, keseimbangannya tetap terjaga. Artinya, kalau keseimbangannya tetap terjaga, persamaan keadaannya selalu ada setiap saat atau selalu bisa kita tuliskan. Kalau persamaan keadaannya selalu bisa kita tuliskan, berarti kita akan mendapat hubungan antara variabel keadaan yang satu dengan variabel keadaan yang lain. Kalau seperti itu, berarti sebenarnya si keadaan tersebut bisa kita gambarkan melalui suatu kurva. Ya, katakanlah di diagram PV, gitu ya. Jadi, suatu proses reversibel, sekalipun dia sembarang, bukan termasuk proses yang kemarin kita sudah bicarakan, ada isohorik, isotermik, adiabatik, dan seterusnya. Jadi, proses reversibel sembarang, katakanlah, pasti dapat digambarkan kurvanya melalui suatu diagram, katakanlah diagram PV. Kenapa? Karena tadi, reversibel itu kuasi statik. Kalau kuasi statik itu persamaan keadaannya ada, kalau persamaan keadaannya ada berarti ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Kalau ada hubungan satu variabel dengan variabel lain, berarti sebenarnya dia bisa digambarkan kurvanya. Kan titik-titik dalam kurva, saya ulas sedikit kalau saya punya X dan Y seperti ini, titik-titik di si diagram ini yang nanti kalau kita hubungkan melalui suatu garis dinamakan kurva, kan ini menyatakan ketika X-nya berapa, Y-nya berapa. Ketika X-nya berapa, Y-nya berapa. Artinya dapat selalu kita temukan hubungan antara X dan Y. Nah, sama di sini juga. Kita akan selalu mendapatkan hubungan antara P dan V ketika apa? Ketika persamaan keadaannya ada. Persamaan keadaan ada kalau kesetimbangannya tidak terganggu. Kesetimbangannya tidak terganggu kalau dia kuasi statik. Seperti itu ya alur berpikirnya. Nah, kata Clausius itu suatu proses reversibel sembarang itu sebenarnya dapat diwakili oleh dapat diwakili oleh satu proses isotermal dan dua proses adiabatik. Nah, kita tentu akan sangat kesulitan untuk mengurusi proses reversibel yang sembarang. Jadi mengurusi sesuatu yang eh, sembarangan itu lebih susah daripada mengurusi sesuatu yang sudah jelas dan sudah teratur lah istilahnya. Nah, proses-proses yang disebutkan
kemarin, isotermik, adiabatik, isorik, dan seterusnya, itu proses-proses yang lebih mudah kita urus karena karakternya tertentu dibanding proses yang sembarang seperti itu. Nah, kata Clausius ini, kabar baik bahwa suatu proses reversibel sembarang itu kita bisa wakili dengan satu isotermal dan dua adiabatik. Gambarannya seperti ini. Saya tuliskan di sini. Ini proses reversibel sembarang. Saya kasih eh, penebalan yang warna merah ini ya. Ini proses reversibel yang sembarang. Ya sembarang, jadi ya ngasal aja gitu. Kita tidak bisa sebutkan itu proses apa namanya. Katakanlah ini yang R seperti itu ya. Nah, dia itu bisa didekati oleh tadi kata Clausius dua proses adiabatik dan satu proses isotermal. Ini adiabatiknya, ini putus-putus ya ke sana asimptotik sebenarnya. Ini juga adiabatik, penggambarannya seperti ini. Ini isotermal yang landai. Nah, apakah benar bisa seperti itu? Ya kita cek aja. Apakah hukum hukum satu termodinamika untuk proses yang reversibel itu sama dengan proses yang tertentu yang tadi, satu isotermal dan dua adiabatik. Kita cek, artinya di sini kita tuliskannya, artinya Deki, kalau ini harus kuasa ketika penulisannya, DU min DW untuk yang reversibel itu nanti apakah sama dengan yang bukan non, tapi untuk yang reversibel sembarang maksudnya dengan yang eh, tertentu seperti ini. Nah, kita lihat pertama energi dalamnya. Energi dalamnya delta U atau DU gitu ya, itu dari keadaan I ke keadaan F itu pasti akan sama perubahannya dengan kalau dari I lewat X kemudian ke Y ke F. Itu pasti sama. Kenapa? Karena U adalah fungsi keadaan. Ini konsep-konsep yang dasar yang dulu kita sebutkan itu memang sangat berguna dan terpakai dalam menalar eh, materi-materi setelahnya. Kenapa? Karena fungsi keadaan berarti dia hanya bergantung pada keadaan akhir dan keadaan awal. Jadi perubahan energi dalam yang dialami oleh sistem dari U langsung ke F itu akan sama dengan perubahan energi dalam yang sistem mengalami I ke X, ke Y, kemudian ke F. Berarti energi dalamnya, perubahan energi dalamnya sudah sama. Nah, usahanya apakah sama? Kita bisa men-setting supaya usahanya sama. Itu ya. Jadi eh, kita melakukan upaya ini kurva yang putus-putus ini kan, ini yang warna merah itu kan luas di bawah kurvanya yang ini. Ya, ini yang di bawah yang warna merah ini. Nah, apakah sama dengan luas di bawah kurva yang IX, YF? Nah, kita lihat di sini, asalkan kita bisa menjamin eh, nilai yang ini kan masih terkurung di dalam kurva, yang ini di luar kurva. Asalkan kita bisa menjamin luas yang ini dengan luas yang ini itu sama, luasnya sama, gitu ya, luas sama, berarti kita bisa pastikan bahwa WIF atau yang R ini akan sama dengan WIXCF. Kenapa? Karena yang di luar ini, gitu ya, yang di bagian luar ini, itu digunakan untuk menambal yang ini. Jadi ini ketika dimasukkan ke sini, itu nilainya nanti akan sama. Kan ini hanya bagian yang ini saja yang tidak masuk gitu ya. Ini masuk, lebih bagus kalau digambarkan secara terpisah ya. Ini masuk gitu ya. Ini nggak masuk nih yang ini. Karena dia berada di luar si kurva eh, yang bentuknya seperti ini tadi. Ini seharusnya lengkung ya. Nah, gitulah katakanlah. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang ini, sorry, ini kan nggak masuk gitu ya. Itu nggak masuk si daerah kurva kurva kita. Tapi yang ini masuk nih. Nah, gitulah ya. Yang ini nggak masuk,
Tapi yang ini masuk ke kurva yang kita warna biru ini. Nah, ini ditambal, ini digunakan untuk menambal yang ini. Karena apa? Karena kurva R itu yang ini tuh masuk, gitu ya. Yang ini tuh kalau di kurva yang R itu masuk. Jadi ketika ditambal yang ini ke sini sama, berarti usaha IF itu sama dengan usaha IX. Usahanya sama, perubahan energi dalamnya sama, jadi kita bisa pastikan kalor yang diterima oleh sistem ketika proses R dan proses yang IXCF itu juga sama. Jadi hukum termodinamika berlaku pada dua keadaan tersebut. Itu yang menjadi bekal kita bahwa eh, suatu proses reversibel sembarang itu ternyata bisa kita dekati, itu bisa kita hampiri dengan satu proses isotermal dan dua proses adiabatik. Seperti itu. Oke, nah kita perluas hal ini untuk untuk siklus. Karena siklus itu sekumpulan proses. Jadi kalau satu proses itu bisa diwakili oleh tadi satu isotermal dan dua adiabatik, berarti siklus pun harusnya sama. Nah, perluasan dari teorema Clausius ini bahwa siklus reversibel sembarang, kita gambarkan siklus reversibel ini yang bulat ini kan sembarang, kita tidak tahu itu namanya apa, itu ternyata dapat diwakili dengan n buah siklus Carnot. Jadi kita gambarkan siklus Carnot, sketsa awalnya seperti ini gitu ya. Kemudian ini kita lihat bahwa si kurva itu kan, si siklus reversibel itu kan terdiri dari potongan-potongan proses. Jadi per potong prosesnya itu diwakili oleh tadi satu isotermal dua adiabatik, satu isotermal dua adiabatik, kemudian terus-menerus digambarkan sehingga kita akan dapatkan satu proses reversibel itu tepat akan ditutup atau digantikan atau diwakili oleh n buah siklus Carnot seperti itu. Jadi punya reversibel sembarang seperti apapun kita bisa gambarkan dia sebagai n buah siklus Carnot. Gitu. Ya ini gambaran dasarnya seperti ini. Kalau kita gambarkan prosesnya itu yang ini gitu ya. Ini proses reversibel sembarang yang akan kita wakili. Ini katakanlah gitu ya. Nah dia dapat diwakili oleh eh, satu isotermal dan dua adiabatik seperti itu. Terus yang ini, kemudian yang ini kalau kita kecil nilai jumlah siklus Carnotnya, maksudnya kita perbanyak si buah siklus Carnotnya, maka ini tepat akan menutupi. Jadi kalau ini mungkin masih prosesnya masih bergerigi seperti ini, seperti kalau makin banyak siklus Carnot nanti proses si proses reversibel yang diwakili akan makin mulus seperti ini. Kalau nanti tak hingga banyaknya itu akan mulus. Pernah saya cerita gimana kita menutup kelas dengan keramik. Kalau keramiknya besar-besar nanti ada potongan-potongan, tapi kalau keramiknya kecil-kecil itu nanti akan tertutup semuanya. Nah, ini logikanya sama dengan penalaran seperti itu. Nah, kita punya siklus Carnot itu kesetaraan antara kalor dan temperatur ini ya, Q2 per Q1 itu sama dengan T2 per T1, maka kita bisa tuliskan Q2 per T2 sama dengan Q1 per T1. Ini diberi tanda mutlak untuk menyatakan itu nilainya saja, gitu ya. Padahal kan kita tahu kalau masuk itu positif, kalau Q-nya itu keluar negatif. Jadi harusnya nilai Q2 itu nanti negatif. Nah, makanya kalau kita lepas dan kemudian kita pindah ruaskan gitu ya, Q1 per T1 itu positif jelas, Q2 per T2 itu nilainya negatif, tapi kalau kita pindah ruaskan dia jadi positif. Dan itu nanti sama dengan nol. Gitu ya. Coba lihat yang ini masih diberi tanda mutlak. Kita lepaskan tanda mutlaknya jadi Q1 per T1 positif. Q2 per T2 itu kalau dipindah kan harusnya negatif. Tapi negatif ini cancel dengan negatif dari nilai yang Q2. Sehingga jadi positif di sini. Sama dengan nol. Kalau siklus Carnotnya banyak banget. Jadi ini untuk satu siklus ya. Ini
untuk satu siklus. Kalau N siklus berarti nanti Q3 per T3 tambah Q4 per T4 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya nanti jadi sigma seperti itu. Tapi kalau kita perbanyak lagi nanti jadi integral yang integralnya itu tertutup karena apa? Karena ini eh, siklus tadi. Jadi integral dq per T itu sama dengan 0. Nah, mengintegralkan ini kita ya kalau secara eh, matematika mungkin bisa kita integralkan, tapi kita lihat bahwa nilai dq ini kemarin kita sudah bicarakan dia bukan fungsi keadaan ya. Jadi dia ya lebih jauhnya di kalkulus nanti kita bicarakan ini variabelnya tak eksak. Jadi bukan diferensial yang eksak sehingga dia nggak bisa kita integralkan sebenarnya. Nah, makanya kita pandang dq per T ini bukan dq yang dibagi dengan T, tapi ini satu paket. Biar apa? Biar bisa diintegralkan. Nah, si T ini kalau di kalkulus ini disebut faktor integrasi. Karena kita pandang dq per T ini satu paket, artinya kita harus menyatakan dia sebagai besaran yang baru yang dia itu sebenarnya fungsi keadaan. Biar apa? Biar nanti bisa diintegralkan. Jadi diferensialnya harus diferensial yang eksak. Nah, besaran baru ini yang kita nanti sebut sebagai entropi. Nah, kita peroleh untuk siklus yang reversibel itu dq per T-nya sama dengan 0 karena ini Carnot ya. Kalau kita perluas untuk siklus yang sorry untuk yang siklus ya ini sorry untuk siklus yang irreversible nanti kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Ya itu dengan eh, apa NR ini ya tunjukannya memang lumayan tricky tidak kita tunjukkan di sini. Oke, jadi kita punya besaran baru dq per T atau delta Q per T nanti yang kita sebut sebagai entropi. Jadi sederhananya di sini kita katakan bahwa entropi itu adalah sejumlah kalor yang diberikan pada sistem nanti mengakibatkan sistemnya naik suhunya atau seperti apa. Seperti itu ya pembagian antara kalor dengan suhu. Oke, secara bahasa dari bahasa Yunani entropi itu adalah evolution atau transformation, perubahan. Jadi secara praktis nanti yang lebih eh, bermakna, yang lebih mempunyai signifikansi di fisika adalah perubahannya, perubahan entropi seperti itu. Nah, ya seperti energi potensial lah, kan kita lebih sering menggunakan konsep perubahan energi potensial ketimbang energi potensial itu sendiri. Jadi integral dq per T itu kita sebut sebagai delta S itu menyatakan perubahan entropi. Untuk proses yang isotermal, suhunya konstan, maka kita menyatakan Q per T saja. Nah, secara mikro kita menyatakan entropi itu sebagai ukuran yang menyatakan derajat keacakan suatu sistem. Makin acak suatu sistem, makin random suatu sistem, entropinya itu berarti makin besar itu. Nah, perubahan entropi yang tinggi nanti menunjukkan bahwa si sistem itu makin tidak teratur. Nah, kita juga nanti mengetahui fakta bahwa entropi alam semesta itu makin meningkat, itu ya perubahannya itu makin meningkat. Kesimpulannya bahwa alam semesta itu menuju kesetimbangan akhir, atau dalam istilah sederhana menuju kehancuran lah istilahnya. Jadi entropi makin meningkat itu si alam semesta sebenarnya menuju kehancuran yang dalam termodinamika itu kita sebut kehancurannya sebagai kesetimbangan akhir. Jadi sudah tidak bisa lagi eh, ada dinamika istilahnya seperti itu karena sudah setimbang. Nah, di sini ada ilustrasi juga. Jadi ketika petasan meledak, ketidakteraturannya meningkat gitu ya. Jadi entropinya makin membesar. Kita lihat bahwa energi kimia yang ada yang awalnya tertata itu jadi
buyar segala macam, berarti makin acak atau makin kacau tadi ya, istilah sehari-harinya katakanlah seperti itu. Oke, ini tentang entropi sekilas saja. Kita coba uji penguasaan konsepnya. Ya, ini nanti saya kasih sketsanya saja. Atau nanti kita kerjakan bareng-bareng. Berapa perubahan entropi dari 1 kilogram es ini masanya ya? Mencair secara reversibel pada suhu 0 derajat menjadi air bersuhu 0 derajat. Kalor leburnya LF 334.000 Joule per kilogram. Berarti yang ditanya adalah perubahan entropi delta S, dan ini prosesnya isotermal, ini kan entropi akhir dikurangi entropi awal. Kenapa ini isotermal? Karena ini 0, ini juga 0, kita bisa bilang ini isotermal. Seperti itu ya. Ini apa? Ini adalah Ki per T saja. Nah, Ki-nya apa? Ki-nya adalah kalor lebur tadi. Sorry, kalor yang digunakan untuk eh, mencair atau melebur gitu. Jadi ini adalah M dikalikan dengan MS ya. Ini MS dikalikan dengan LF dibagi dengan suhunya. Hati-hati suhunya bukan 0 derajat, tapi ini adalah 273 Kelvin. Karena harus kita nyatakan dalam Kelvin. Ini dibagi dengan T, atau ini 1 × 10⁴ dibagi dengan 273. Oke, ini nanti kita dapat hasilnya satuannya Joule per Kelvin. Ya, ini perubahan entropinya sebesar ini, dan ini dia kita perhatikan bahwa eh, nilainya itu positif ya, seperti ini. Sebanyak 1 kilogram air bersuhu 0 dipanaskan hingga suhunya 100 derajat. Ini hati-hati, berarti ini bukan proses yang tadi isotermal karena naik suhunya ya. Jadi 1 kilogram ini masanya, ini suhu awalnya, ini T1, ini berarti 273 tadi Kelvin ya. Ini 100 derajat, ini T2, ini 373 Kelvin. Perubahan entropinya berapa kalau kalau jenis air ini C air ya, Ca seperti itu. Nah, kita gunakan lagi tadi delta S, atau ini adalah S2 dikurang S1. Ini kita pakai integral. Dari proses 1 ke proses 2 dq dibagi dengan T. Nah, Q-nya apa? Q-nya kita nyatakan karena dia naik suhunya, berarti kita gunakan Q yang M kali C kali delta T. Atau berarti kalau dq, kita katakan dia M C dt. Karena M sama C-nya kan konstan, yang berubahnya adalah dt. Sehingga kita bisa tuliskan ini M C dt dibagi dengan T. M konstan, C konstan, ini integral ya, maaf. Nah, gitu harusnya. Ini satu. Kedua, ini M sama C-nya keluar. Ini adalah di integral dt per T dari proses yang satu ke proses dua. Apa ini? Ini adalah ln. Jadi M kali C kali ln T2 per T1. Ini sudah sering kita tunjukkan ya, kenapa jadi ln. Dan kenapa jadi T2 per T1? Karena ln T2 dikurangi ln T1, terus kita kasih operasi pembagian. Ini 1 kilogram, ini 4.200, ini tadi berapa? 373 per 273. Oke, ya ini silahkan dihitung, itu perubahan entropinya. Joule per Kelvin ya, karena satuannya sudah SI. Oke, satu eh, proses 1 mol mengalami ekspansi isotermik sehingga volume wadah menjadi 2 kali semula. Berarti dia ekspansi isotermik itu berarti membesar volumenya ya secara isotermik. Ini N-nya sama dengan 1 mol. P2-nya berarti 2V1. V2 sama dengan 2V1. Hitunglah perubahan entropinya. Nah, kalau kita diminta untuk menghitung perubahan entropi, berarti ini kita hitung
delta S-nya kan sebenarnya apa. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa eh, nilai Q-nya itu ya, nilai Q-nya itu eh, lihat isotermik. Isotermik nanti delta U-nya sama dengan nol. Ini gasnya gas ideal ya. Ini harus kita tambahkan biar kita yakin. Isotermik delta U-nya sama dengan nol karena U itu fungsi T saja kalau gas ideal. Jadi isotermik tidak ada perubahan suhu berarti delta U-nya sama dengan nol. Sehingga kalau delta U sama dengan nol, kita bisa nyatakan dq yang sama dengan du min dw gitu ya. Dq sama dengan du min dw ini nol, berarti dq-nya itu sama dengan minus dw gitu maksudnya. Nah, usaha isotermik berarti kita harus tahu W isotherm. W isotherm itu adalah minus nRT, masih ingat ya mudah-mudahan ln V2 per V1. Nah, jadi kita bisa nyatakan sekarang ini sebagai integral tadi, gitu ya. Integral, tapi isotermal ya. Isotermal berarti kita nyatakan tadi Q per T saja. Q dibagi dengan T, atau Q-nya tadi, ini. Min dewe tapi min ini min, maksud saya ini juga min. Jadi di sini positif n rt ln v2 per v1 dibagi dengan t, t-nya dicoret. Ya memang karena di soalnya juga tidak diketahui kan suhunya, so, sorry, isothermal ya, suhunya konstan. Berarti ini tinggal nr ln v2 per v1 gitu maksudnya. Atau ini ya dimasukkan ini 1, ini 8,314 itu ya. Menjadi 2 kali semula berarti ini ln2. Ln2 itu sering kita peroleh nilainya. Nanti kita dapatkan itu nilainya berapa dan nilainya lagi-lagi itu positif. Artinya gini teman-teman ya, ketika saya kasih gambaran sedikit. Ketika misal ini wadah, ini piston, ini gas gitu ya. Kemudian dia eh, apa atau kita biasanya horizontal ya. Kemarin gambarnya biar teman-teman nggak pusing. Nah, seperti ini kan ya. Ini gas itu ya. Kemudian dia ekspansi isotermik jadi 2 kalinya berarti sekarang kan posisinya jadi di sini. Nah, sekali dia mendorong ini, dia tidak akan bisa balik lagi istilahnya. Dia tidak akan ngumpul lagi di pojokan sini dan sebelah sini dibiarkan kosong. Enggak. Tapi mengisi si volume 2V itu secara tersebar merata. Seperti itu. Jadi tidak akan ngumpul di satu tempat atau di pojokan dan seterusnya. Oke, ini konsep-konsepnya mudah-mudahan dipahami. Perumusannya sederhana, tinggal kita gunakan integral dq per T untuk yang siklus atau yang isotermal Q per T saja. Nah, sisanya itu adalah oh masih ada ini satu lagi ya. Nah ini sisanya ini sebenarnya uji penguasaan konsep yang apa yang akan kita gunakan untuk mereview dan persiapan UAS katakanlah seperti itu. Nah suatu mesin Carnot menerima 2000 Joule panas dari reservoir suhu tinggi itu ya, ini suhu 500. Berarti ini T1, ini Q1, ini T2. Nah, seperti itu. Dia melakukan usaha dan membuang ke reservoir Q2 pada suhu 350 Kelvin. Berapa usaha yang dilakukan? Berarti ya kita lihat saja di sini apa namanya kalornya itu berapa yang masuk. Tapi karena tidak diketahui kita bisa menyatakan dari nilai suhu yang ada. Kemudian ini W ya. Kemudian berapa banyak Q2 yang dibuang nanti juga kita bisa tahu nilainya. Terus berapa efisiensinya juga kita bisa tahu nilainya dan berapa perubahan entropi totalnya. Ya, sekalipun ya ini sebenarnya sudah kita tahu ya. Kalau untuk siklus Carnot bahkan kita sudah buktikan di sini nanti perubahan entropinya adalah sama dengan nol gitu ya. Perubahan entropinya sama dengan nol karena integral dq per T untuk siklus itu sama dengan nol untuk proses yang reversible.
seperti itu. Ya nanti bisa jadi untuk eh, proses pertama itu positif, nanti proses yang keduanya itu negatif seperti itu. Oke, jadi tapi kita harus tahu dulu nilai dari si apa si eh, nilai dari si suhunya, kemudian efisiensinya dan segala macam. Oke, ini siklus Carnot. Jadi kalau kita punya Q2 per T2 itu sama dengan tadi Q1 per T1 karena siklus Carnot ya. Jadi punya kesetimbangan itu. Nah, jadi T2 kita kita bisa tuliskan di sini sorry Q2 ya. Karena yang ditanya adalah Q2. Jadi Q2 adalah Q1 per T1 dikalikan dengan T2 seperti itu. Tapi nanti kita harus bubuhi tanda negatif nanti untuk menyatakan eh, bahwa itu kalor yang dibuang. Jadi kalau ini masih tanda mutlak ya aman, tapi nilainya saja itu nggak menyimpan informasi itu Q2. Kalau kita bubuhi tanda negatif, oh iya benar itu kalor yang dibuang. Seperti itu. Q1-nya adalah 2000 dibagi dengan T1 itu 500 ya, dikalikan dengan T2 itu 350. Ini sederhana, coret, coret, 20 bagi 4, 20 bagi 5 itu 4 gitu ya. Ini negatif ya, hati-hati. 4 kali 350, 4 kali 3 12, jadi ini 1400 Joule, tapi ini negatif. Artinya kalor dibuang 1400 Joule, sehingga usahanya adalah Q1 dikurangi Q2, gitu ya. Ini 2000 dikurangi 1400. Atau ini kita peroleh 600 Joule nilainya, gitu. Nah, ya tentu ini pun kita harus berikan tanda negatif ya kalau kita mau merujuk ke yang kalor diubah menjadi usaha karena yang dibuang. Itu seperti itu. Oke, ini kita konsen ke nilainya saja. Ini kasih tanda mutlak seperti ini ya supaya tidak membingungkan. Ini kalau ini usahanya, ini kalor yang dibuangnya, efisiensi eta ya. Eta itu 1/T2 per T1. Ya, bisa Q2 per Q1 sama aja karena ini Carnot. Berarti ini 1 kurang 350 dibagi dengan 500. Atau ini sama dengan di sini ya, 500 per 500 gitu ya. 350 per 500 alias 150, sorry, 150 per 500. Ini ya silahkan. Itu berapa ya? Dihitung saja nilainya itu kalkulator lah 15 dibagi dengan 50. Nah, gimana untuk tadi nilai eh, perubahan entropi totalnya? Jadi kita hitung dulu nilai entropi yang awal gitu ya, delta S yang tinggi istilahnya seperti itu. Ini kan Q1 per T1. Itu nanti kita dapat Q1-nya itu adalah 2000 dibagi dengan 500, ini adalah 4 4 4 ya, 4 Joule per Kelvin. Ini positif. Nah, nanti delta S yang rendah, delta S yang 2 ini adalah Q2 per T2. Q2-nya adalah tadi 1400, T2-nya 350. Ya, 4 juga ya. Tapi ini minus gitu. Ini adalah eh, minus 1400 dibagi dengan 350, kita dapat minus 4 Joule per Kelvin. Jadi perubahan entropi totalnya delta S total itu adalah delta S1 tambah delta S2 ini sama dengan 4 ditambah dengan min 4. Ya udah memang eh, 0 ya entropinya perubahan total karena dia siklus seperti itu. Ya sesuai lah dengan penalaran yang sebelumnya. Oke, ini uji penguasaan konsep silahkan eh, dipelajari secara lebih seksama.
Ini grafik PV, pressure volume, eh, perubahan energi dalam dari sistem sama untuk setiap lintasan jelas ya karena awalnya A ke B ya lagi-lagi tidak bergantung lintasan atau tidak bergantung proses kalau perubahan energi dalam karena dia fungsi keadaan gitu ya. Jadi tidak akan bingung, pasti paham kalau di soalnya ada seperti ini. Urutkan lintasan tersebut berdasarkan kalor yang ditambahkan ke gas dari yang terbesar hingga terkecil. Ya kita tidak tahu informasi tentang Q, tapi kita tahu kalau Q itu adalah delta U minus W. Lagi-lagi ya, karena delta U-nya sama untuk semuanya, berarti Q-nya itu hanya bergantung pada minus W. Gitu ya. Ini bukan sama dengan, hati-hati. Itu setara lah katakanlah seperti itu. Atau dipengaruhi. Atau Q-nya tuh bergantung nilai W saja. Itu maksudnya. Kenapa? Karena delta U-nya semuanya udah sama. Berarti kalau pengen tahu Ki yang besar berarti tinggal lihat mana W yang besar. Lihat W yang besar itu adalah luas kurva kurva ya, luas kurva yang besar. Mana luas kurva yang besar? Jelas luas kurva yang besar adalah yang satu karena luasannya itu kan sebanyak itu. Nah, ini luas kurva yang satu. Nah, gitu ya. Yang dua yang mana? Luas kurva yang dua adalah yang ini. Nah, oke. Yang tiga, yang terakhir, yang tiga yang ini. Tiga paling kecil. Karena ini aja luas di bawah kurva yang tiga yang itu. Oke. Sehingga kita bisa peroleh bahwa Ki yang paling besar itu satu, kemudian dua, kemudian tiga. Karena W-nya lebih besar yang satu, kemudian dua, dan kemudian yang tiga. Oke, ini pertama ya. Diperhatikan lagi secara detail. Gambar menunjukkan ekspansi tiga gas ideal. Oke, untuk urutan gas yang berdasarkan eh, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Usaha itu luas di bawah kurva. Tadi lagi-lagi ya kita hitung saja. Luas di bawah kurva itu berarti luas kotaknya ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4 berarti A dan B sama. A dan B sama ini ya. Udah ya. Terakhir yang C. Gitu ya. Ya, yang C kan 1, 2. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini setengahnya berarti ya, karena yang kiri ini sama yang kanan ini kan setengahnya dari yang tengah. Kalau kita balik diputar itu fit banget. Jadi luas T itu ada setengahnya dari luas persegi panjang ini. Artinya ini luasannya tiga luasan atau tiga kotak. Oke, ini juga hati-hati ya. Tiga mesin Carnot ditunjukkan pada dalam gambar beroperasi pada reservoir kalor panas dan dingin yang beda suhunya 100 Kelvin. Ini hati-hati. Ini 900, 800, 500, 400, 200, 100. Apakah efisiensinya sama atau tidak? Ya, efisiensi itu bukan dilihat dari perbedaan suhu yang sama. Ini sekalipun 900, 800, 500, 400, 200, 100 sama, tapi efisiensi itu adalah 1 dikurangi T2 per T1. Jadi patokannya ini. Oke, dari sini nanti kita bisa lihat mana efisiensi yang terbesar, mana efisiensi yang paling kecil. Ya ini silahkan dihitung lah, ini sederhana. Oke, ini bagian terpentingnya juga. Ini kita akan UAS di hari Senin 30 Desember jam 1 sampai jam 3. Ini pembagian kelasnya, ganjil genapnya di 0901 23678. Empatnya nggak ada ya. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Oke. Teknisnya buka LMS, wajib laptop. Wajib laptop ya. Jadi persiapkan laptop, kemudian soalnya seperti yang sudah saya sampaikan, PG dan True False. Itu di LMS, esainya di lembar jawaban,
boleh menggunakan cheat sheet 1 lembar A4, soalnya 20 soal, 12 PG, 5 benar salah, 3 esai. Materinya dari pertemuan 27, 28, 29, 40 atau gas ideal, mesin kalor, mesin pendingin, dan yang hari ini entropi, reversibilitas, dan seterusnya. Oke, ini materi UAS kita. Silakan diperhatikan dengan seksama jadwalnya, teknisnya, hati-hati jangan sampai ketinggalan charger segala macam, itu kesalahan teknisnya dihindari. Mudah-mudahan mudah-mudahan lancar UAS-nya. Dan tugas asinkronusnya adalah silakan pelajari slide ini dan silakan simak video ini sampai selesai. Dan kalau sudah menyimak video ini sampai selesai, silahkan tulis nama dan NIM di kolom komentar di link YouTube video ini. Jadi nanti kita akan lihat presensinya dari sana. Jadi yang sudah menonton dari awal sampai akhir, silahkan tulis nama dan NIM-nya di kolom komentar. Beserta kelas ya, nama, NIM, kelas. Itu untuk presensi kehadiran asinkron. Jadi tugas asinkronnya adalah mempelajari slide materinya, kemudian menonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih, good luck, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.